akan mulai pembelajaran hari ini. Simak videonya baik-baik ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari lanjutan materi tentang jenis-jenis bank di Indonesia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Ditinjau dari segi kepemilikan, berarti siapapun yang turut andil dalam pendirian suatu bank. Kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham bank. Bank dilihat dari segi pemilikannya terdiri dari 6 jenis bank. Yang pertama adalah bank umum milik negara. Jenis bank ini, akte pendirian dan modal bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah. Contohnya seperti ada Bank Negara Indonesia 46 atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan yang terakhir adalah Bank Mandiri. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya yang kedua adalah Bank Pembangunan Daerah atau yang lebih kita kenal dengan nama BPD. Bank Pemerintah Daerah atau PPD ini terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Nah, contoh untuk BPD ini ada BPD DKI Jakarta, Bank Nagari, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD DI Yogyakarta, BPD Riau, BPD Jawa Timur, dan lain-lain. Kita lanjut ke Bank umum swasta. Bank ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta. Demikian pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contohnya seperti MNC Bank, Bank Sentral Asia, Bank Mega, dan Bank Niaga. Selanjutnya adalah bank milik koperasi. Bank ini merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan Bank Bukopin. Next, untuk bank milik asing, bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Contohnya, untuk bank asing ini adalah ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bank campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contohnya bank campuran ini adalah Bank Finkonesia, Bank Merincom, Bank FDFCI, Bank Sakura Swadharma, Inkbank, Interpacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, Paribas BPD Indonesia, Sumitomo Niaga Bank, dan ANZ Indonesia. Next, ini adalah jenis bank berdasarkan statusnya. Nah, dilihat dari segi kemampuan yang melayani masyarakat, bank dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah bank devisa dan yang kedua adalah bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveler's check, pembukuan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Dan bagaimana dengan bank non-devisa? Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa ini merupakan kebalikan dari bank devisa di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Jenis bank yang keempat adalah jenis bank berdasarkan penentuan harga. Jenis bank ini dilihat dari cara bank dalam menentukan harganya, baik harga jual maupun harga beli. Bank dana terbagi dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah bank konvensional. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Bank Indonesia, di mana asal mula Bank Indonesia ini dibawa oleh Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode berikut, yaitu spread based dan fee based. Nah, apa itu spread based? Nah, untuk spread based ini dia menetapkan bunga sebagai
harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk jaminan atau kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Nah, untuk fee base ini adalah jasa-jasa bank lainnya. Pihak perbankan konvensional menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Nah, sekarang kita lanjut untuk bank syariah. Bank syariah sudah berkembang di Indonesia di luar negeri, terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau Pakistan. Bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank syariah dalam penentuan harga pokok produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank syariah dalam menentukan harga atau mencari keuntungan menerapkan konsep usaha sebagai berikut. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah ini adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, musyarakah. Ini merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga adalah murabahah, yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat, ijarah. Nah, ijarah ini merupakan pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Yang terakhir adalah ijarah wa iktina, yaitu ini adalah pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Jenis bank yang terakhir adalah jenis bank berdasarkan target pasar. Dilihat dari sisi target pasar, bank dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, retail bank. Nah, retail bank adalah bank jenis ini memfokuskan layanan dan transaksinya kepada penabung-penabung individual, perusahaan, dan lembaga yang berskala kecil. Yang kedua adalah corporate bank. Nah, bank jenis ini memfokuskan layanan dan transaksinya kepada penabung-penabung yang berskala besar seperti dalam bentuk perusahaan, organisasi, dan bentuk organisasi yang sah lainnya. Dan yang terakhir adalah retail corporate bank. Bank jenis ini tidak memfokuskan layanan dan transaksinya kepada kedua-dua jenis penabung di atas. Bank jenis ini memandang bahwa potensi pasar baik retail maupun perusahaan harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan meskipun terdapat kemungkinan penurunan kemampuan. Sekarang kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis kantor bank. Untuk menentukan tingkatan atau jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam satu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijakan kantor pusat bank tersebut. Selain itu, besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasionalnya. Demikian pula dengan wewenang pengambilan keputusan seperti dalam pemberian kredit juga dimiliki oleh masing-masing jenis tingkatan. Nah, untuk jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kantor pusat. Kantor pusat bank merupakan kantor atau tempat semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan yang dilakukan. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, tetapi dia mengendalikan jalannya kegiatan bank terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat hanya melayani cabang-cabangnya dan tidak melayani jasa bank kepada masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua ada kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Yang ketiga adalah kantor cabang pembantu. Untuk kantor cabang pembantu, ini merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayaninya hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusatnya. Dan yang terakhir adalah kantor kas. Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller dan kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah kantor cabang pembantu atau cabang penuh.
Demikian materi yang teacher sampaikan pada video kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kehidupan Ananda berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.